Satu, tidak hanya wajib menerima. Contohnya jenengan, kita umat Islam tidak hanya wajib memahami aqaid 50 iki. Tidak hanya wajib memahami, berarti ada terusnya. Iya, sebab terusnya ayat kalimat yang terakhir fa'budun, supaya mereka itu kau perintahkan untuk menyembah. Fa'budun, mongko podo nyembah sira kabeh. Berarti wahyu ini tidak hanya untuk Kanjeng Nabi saja, tetapi juga untuk umat manusia. Dari mana sih jenengan berpendapat bahwasannya Rasulullah tidak pernah menyampaikan dinul haq, hakikat ma'rifat? Dari mana? Tak pikir-pikir dasku sampai ngeluh, rambutku putih loh, ora ketemu. Ya Allah, ada maksud apa sih jenengan iku kok bermakola seperti itu? Apakah tidak cukup bukti adanya ayat ini sebagai tanda, sebagai bukti bahwasannya Rasulullah tidak hanya menerima untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk umat. Wis Pak, akalku iki gak nutut kalau ada yang berpendapat seperti itu. Mohon maaf, memang di dalam surat Al-Anbiya ayat 29 itu nggak boleh mengucapkan anak Allah. Tapi ayo dipahami, selagi status kita di wilayah hamba, ya nggak boleh, memangnya nggak boleh, nggak boleh. Kalau dipaksakan hambanya, wilayah hamba ini mengatakan Allah, maka hukumnya adalah syirik. Memang nggak boleh. Sebab yang berhak mengatakan aku Allah itu adalah hidup itu, Allah sendiri. Oleh karena kita mandangnya, imannya hati ini yang berkata makhluk, maka jangan heran kalau kita itu disesatkan. Padahal apa mungkin bisa makhluk menyesatkan Kholik? Hah? Gak bisa. Bagaimana mungkin makhluk itu iso njotos Gusti Allah, bisa ngatur Allah? Gak mungkin. Bagaimana mungkin makhluk yang sifatnya adam itu bisa melihat yang wujud? Ya gak mungkin. Inilah Pak, keterbatasan kita ketika saat hanya mengenal tauhid illallah dan illahuwa. Ada di sini. Bapak Ibu, jadi khalwat itu jenengan yang sudah diturunkan wahyu Allah tentang anta wa ana, hakikat dan makrifat, tidak hanya jenengan iki diperintahkan untuk memahami atau mendapatkan kefahaman dari satu ilmu itu. Wajib jenengan ini adalah berkholwat. Kalau di dalam surat Al-Kahfi tadi, sebelum kholwat apa yang kita siapkan? Ilmu. Prosesnya sudah ilmu. Lalu kalau menurut ayat ini adalah tempat. Kita harus punya tempat
menyiapkan tempat untuk berkholwat. Kalau kita memakai sistem Ashabul Kahfi, ya sampean harus pakai gubuk sendiri, kamar sendiri, untuk lepaskan pergaulan dari makhluk sekalipun itu anak dan istri. Dan apa yang harus kita baca di situ? Nanti tak jelaskan apa wirid opo. Apa yang harus kita baca ketika menyendiri kholwat itu. Jujur, saya tidak mendorong sampai ke mukasyafah. Saya tidak mendorong sampai ke karomah, ndak. Saya cuman mendorong sampai ini ruhaniyah jenengan ke musyahadah, titik. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau jenengan ikuti tarik Allah ning mukasyafah, wis kula gak wani protes. Iku haknya Allah. Nanti seperti itu. Dan aurat yang hanya untuk menghantarkan jenengan pada Allah di musyahadah cuman zikir. Cuman zikir. Jadi yang punya wirid-wirid tadi nggih, wirid supaya anak tangga katut. Misale wirid supaya dagangan sampean lancar. Wirid supaya jenengan iki duweni hajat iku hasil. Hasile maksud menurut saya lebokno dompet sik. Menurut saya masukkan di dompet dulu. Saya tidak suruh buang loh Pak ya. Enggak suruh buang. Parkirkan dulu terkait aurat-aurat. Nyuwun sewu. Tidak menutup kemungkinan jenengan iki baksisnya awali pembisnis. Dulu ada keterangan ben rezekimu dibuka lebar. Digrojok Gusti Allah seperti grojokane wis pokoknya nggak bisa dibendung, ngoten lho ya. Maca Waqiah Ar-Rahman ya. Maca Ar-Rahman ben bengi ya. Misale dhisik khusus jenengan pemula sing kholwat, kalau bisa lebokno sewek dhisik. Lebokno kutang. Singitno ben gak metu sik. Lah nu Gus. Kula niki nggih mikir sandang pangan bisnis ya. Makanya saya tidak melarang. Silakan, tapi ada persyaratan. Kalau kita bicara mana yang namanya wirid atau bacaan yang di situ khusus untuk mendorong jenengan ke musyahadah, tak jawab zikir. Dalilin di ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Pun ini hanya dengan berzikir itulah Anda akan bertemu Allah. Bahasane tatmainnul qulub itu artinya hatimu akan damai. Lah damainya sebabnya bertemu. Kalau makna murate tatmainnul qulub itu damainya hati. Tapi ada prosesnya. Hanya dengan zikir itulah hatimu akan damai. Oke, sebelum damai iku Anda bertemu sing punya damai, yaitu Allah. Memang ayatnya langsung damai. Inilah Pak, kalau kita pentingnya mengerti Al-Qur'anul Qadim itu di situ. Gak juk-juk damai. Ada prosesnya.
pertemuan dulu. Bagaimana saya bisa damai wong saya belum pernah bertemu Mbak Desi Ratna manggil terus Mbak Desi Mbak Desi loro-loron. Saya bisa dikatakan damai kalau estu betul-betul saya itu bertemu beliaunya. Kalau sudah bertemu langsung akdun nikah. Nah wis, nggak ada batasan bagi saya. Lah sebelum saya akdun nikah, jangankan mendemok, ya, melihat aja, memegang ya. Jangankan saya memegang, melihat saja jikalau tidak ada alasan secara syar'i, hukumnya haram. Kok gara-gara Qabiltu dan kulo trimo nikahnya Mbak Desi Ratnasari binti blub. Nah, karo jenenge aku bapake. Hanya kalimat itu saja kok langsung tobruk halal. Sampai diterangkan jangankan kita ngumpuli ngambung iku wis ganjaran derajat, apalagi ngumpuli berapa ratus wong kafir sing tak bunuh itu. Lah gitu nggih. Lah kuwi gak paham mo Ben. Masa sih gara-gara Qabiltu ae. Itu pengertiannya adalah kalau jenengan iku sudah ketemu Allah. Urusan apa perilaku dalam diri Anda, berhubung akunya Allah yang berlaku, mana ada dosa. Guys, nek gak paham ojo ngawur. Gus, kalau gitu setelah aku kholwat ketemu Allah, aku bendina di lokalisasi halal ya. Pak, maksudnya begini lu. Ketika dirimu dedek-dedek di musyahadah, kan gak ada dirimu. Diri kita makhluk kan gak ada. Sudah fana, sudah hancur, sudah gak ada. Yang ada cuman Allah. Bagaimana mungkin Anda merencanakan untuk ke lokalisasi yang dirimu gak ada? Son, aku tambah bingung aku. Delen kuplukmu, cukuken kopimu, rokokno dhisik bar ngono. Nyantai Pak Bu, nyantai. Bon. Saya ingatkan ilmu ini nggak bisa diperontok-perontok. Apa bahasa Indonesia diperontok Pak? Dikesusukan itu loh. Dalam tidak bisa diburu-buru, digesa-gesa.